Chaos terjadi di ibu kota Brazil, Brasilia, mulai Minggu 8 Januari 2023. Serangan demi serangan menyerbu jantung kekuasaan negara. Mulai dari gedung Kongres, Mahkamah Agung, hingga Istana Presiden dikepung warga. Rentetan kejadian dramatis itu terjadi sepekan setelah pelantikan Lula da Silva. Massa yang mengamuk adalah pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro. Ribuan pendukung Bolsonaro meminta intervensi militer karena menganggap pemilihan umum 30 Oktober 2022 lalu yang dimenangkan Lula da Silva itu curang. Bolsonaro memang kalah tipis kala itu. Ia hanya mendapat 49,1%, sementara Lula 50,9%. Pemilihan Presiden Negeri Samba pada Oktober 2022 lalu mempertemukan petahana sayap kanan Jair Bolsonaro dengan rivalnya dari sayap kiri, Luiz Inácio Lula da Silva. Setelah melalui masa kampanye sengit dan pahit, Lula yang pernah menjadi presiden antara Januari 2003 dan Desember 2010 mengalahkan Bolsonaro dengan selisih tipis dalam putaran kedua pada 30 Oktober. Tak terima dengan kekalahan Bolsonaro, pada 2 November 2022, warga berkumpul di luar pangkalan militer di seluruh negeri untuk meminta militer turun tangan. Massa juga memblokir jalan-jalan sebagai bentuk protes mereka. Kericuhan kembali terjadi di awal tahun 2023, menyusul keterpilihan Lula. Brazil sudah sangat terpecah belah. Penyerbuan gedung Kongres jadi tanda seberapa jauh sejumlah warga Brazil bersedia menyerang institusi demokrasi yang menurut mereka tidak lagi mewakili rakyat. Bukan hanya tentang kiri versus kanan, namun tentang mereka yang menolak menerima pemilihan demokratis ketika hasilnya bertentangan dengan keinginan mereka. Itu sebabnya mereka melampiaskan kemarahan pada simbol-simbol demokrasi Brazil. Di sisi lain, masih banyak lagi penentang Lula yang menyebarkan informasi palsu tentangnya sebagai provokasi peristiwa penyerbuan itu. Seminggu setelah Lula da Silva dilantik pada Minggu 1 Januari 2023, kerusuhan di ibu kota Brasilia terjadi. Bolsonaro yang menolak mengakui kekalahan tak menghadiri upacara tersebut. Dirinya justru bertolak ke Amerika Serikat. Kemarahan pendukung Bolsonaro semakin meningkat ketika melihat Lula dilantik dan pindah ke istana kepresidenan. Lula da Silva dilabeli sebagai ancaman komunis bagi Brazil. Pernyataan itu muncul kala masa pendukung Bolsonaro meyakini desas-desus bahwa kandidat sayap kiri itu akan menutup gereja setelah terpilih sebagai presiden. Pengunjuk rasa sempat berkemah di depan barak militer, memohon militer untuk menghentikan Lula menjadi presiden. Namun militer tidak beraksi dan Lula tetap dilantik sebagai presiden Brazil. Merasa dikecewakan oleh militer, mereka memutuskan untuk bertindak menyerbu pusat pemerintahan. Retorika seakan memecah belah Jair Bolsonaro dan sorotannya terhadap validitas sistem pemilu Brazil yang sebagian besar dianggap menghasut kemarahan pengunjuk rasa di Brasilia. Menjelang pemilu, Bolsonaro berulang kali mengklaim bahwa sistem pemungutan suara elektronik Brazil rentan terhadap penipuan. Banyak orang Brazil yang juga mempercayai bahwa ada kecurangan dalam pemilihan itu. Meskipun usai gugatan yang diajukan oleh partai Bolsonaro ditolak oleh Mahkamah Pemilu.
Alhasil, kerusuhan di jantung kota Brasilia itu membuat Presiden Lula mengutuk Jair Bolsonaro yang diduga penyebab polemik buntut Pilpres Brasil. Namun Jair Bolsonaro menolak tuduhan Lula tersebut. Usai kerusuhan, demokrasi Brasil tetap stabil meski melemah. Seberapa lama demokrasi Brasil bertahan bergantung pada Presiden Lula da Silva yang telah berjanji akan mengadili para pengacau, neofasis, dan fanatik yang berpartisipasi dalam kericuhan Brasil. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Namun, demonstrasi yang disertai kerusuhan justru melukai demokrasi itu sendiri.